Di antara rimbunnya pepohonan di lereng Pegunungan Menoreh, ada sebuah tempat ziarah yang bukan sekedar destinasi religi, ia adalah ruang perjumpaan. Perjumpaan antara manusia dengan dirinya sendiri, antara iman Katolik dengan jiwa Jawa, antara keheningan dan kesakralan. Inilah Sendang Sono, Lordesnya Indonesia. Sendang Sono, dua kata yang syarat dengan makna. Sendang artinya mata air, lambang kesegaran dan sumber kehidupan. Sono adalah nama pohon besar dekat Sendang, tempat orang berteduh. Pada 14 Desember 1904, misionaris Belanda Romo van Lith membaptis 173 warga Kalibawang di sini. Tapi jauh sebelum itu, masyarakat sudah mengenal tempat ini sebagai Sendang Keramat, sebuah tempat untuk berdoa dan bersemedi. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Sendang Sono adalah Barnabas Sarikromo. Ia adalah orang Jawa Katolik pertama di daerah Kalibawang yang dibaptis oleh Romo van Lith dan menjadi pionir dalam penyebaran iman Katolik. Sebagai guru dan katekis, Sarikromo tidak hanya menyebarkan ajaran agama, tapi juga menjadi jembatan budaya antara adat Jawa dan pesan Injil. Ia adalah wajah awal dari misi Katolik yang berakar di bumi Jawa. Sendang Sono juga dikenal karena Gua Maria yang menjadi pusat devosi. Patung Bunda Maria di dalam gua ini menghadirkan suasana tenang dan penuh kasih. Banyak peziarah datang, menyalakan lilin dan berdoa dalam diam. Tak jauh dari gua, berdiri kapel utama yang sederhana namun sakral. Di tempat ini, alam dan iman saling merangkul. Kehadiran pepohonan, suara air, dan semilirnya angin menjadi liturgi yang alami, menghantarkan umat masuk ke dalam doa yang lebih dalam, lebih hening. Yang membuat Sendang Sono istimewa bukan hanya sejarah atau bangunannya, tapi juga airnya. Air Sendang di tempat ini dipercaya banyak berziarah sebagai media berkat dan penyembuhan. Bukan karena magis, tapi karena iman yang hidup. Banyak yang membawa pulang air Sendang untuk diberikan pada orang sakit atau dibasuhkan ke tubuh sambil berdoa dengan penuh harap. Ada yang bersaksi sembuh, ada yang merasa dikuatkan. Tapi lebih dari itu, air ini menjadi simbol kasih yang terus mengalir, menghidupkan, menyegarkan, dan menyembuhkan seperti kasih Tuhan sendiri. Disinilah mujizat tidak hanya terjadi pada tubuh, tapi juga di hati bagi yang percaya. Banyak yang datang ke Sendang Sono untuk berdoa, tetapi sesungguhnya mereka datang untuk pulang. Pulang ke dalam keheningan, ke dalam kesadaran, dan ke dalam pengakuan bahwa kita ini kecil di hadapan yang ilahi. Tempat ini tidak memanjakan kita dengan megahnya ornamen, yang ada hanyalah suara alam, desiran angin, dan jalan batu yang mengajak kita berjalan perlahan. Di Sendang Sono, misa bisa diiringi gamelan, doa dalam bahasa Indonesia bersanding dengan bahasa hati orang Jawa. Ukiran, patung, dan struktur bangunan yang menghormati alam sekitarnya membiarkan alam tetap menjadi tuan rumah, menjaga, merawat, dan menyembuhkan. Sendang Sono sering ramai oleh peziarah, terutama di hari libur dan bulan Maria. Kadang puluhan, bahkan ratusan orang datang di hari yang sama. Namun,
Justru di tengah keramaian itulah keheningan sejati diuji dan dilatih. Karena keheningan yang mendalam bukan soal tempat yang sepi, tetapi soal hati yang bersedia diam di tengah hiruk-pikuk. Uniknya, banyak peziarah mengatakan bahwa meski ramai, mereka merasa tenang, teduh, dan tidak terganggu. Di Sendang Sono, orang datang bukan hanya untuk meminta, tetapi juga untuk mendengar. Mendengar suara hati, mendengar panggilan hidup, mendengar suara yang mungkin selama ini terpendam. Tempat ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya tentang surga esok hari, tapi juga tentang ketenangan hari ini. Tentang menjadi manusia yang sadar, bersyukur, dan siap untuk diutus. Sendang Sono bukan sekedar tempat, ia adalah perjalanan menuju Tuhan, menuju sesama, dan menuju kedalaman diri kita sendiri. Matur nuwun, sampai jumpa dalam perjalanan berikutnya.